Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa man labara rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 4 Sya'ban, bulan yang berada di tengah, dihimpit 2 bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan, hingga banyak orang yang mengabaikan dan melalaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menspesialkan, memberikan perhatian khusus terhadap bulan Sya'ban dengan cara Rasulullah senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sampai puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ketika salah satu sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di setiap bulan Sya'ban senantiasa berpuasa?" Maka jawaban Rasulullah, karena di bulan Sya'ban amalan-amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya senang ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Juga dalam satu riwayat Nabi menyatakan, "Wa Sya'bana syahri," bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa Rasulullah nyatakan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, padahal yang masyhur Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal? Kenapa Rasulullah nyatakan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah? Jawaban ini bisa kita temukan dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Di sana dijelaskan bulan Sya'ban dinyatakan oleh Rasulullah sebagai bulannya Rasulullah karena perintahnya Allah yang sangat luar biasa, sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, yakni perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua agar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuh terjadi pada bulan Sya'ban, yakni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah terjadi pada bulan Sya'ban. Sementara perintahnya Allah kepada kita agar bersalawat kepada Nabi Muhammad jauh lebih tinggi nilainya dalam pandangan Allah dibandingkan perintahnya Allah terhadap para malaikatnya Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Perintah salawat dari Allah jauh lebih tinggi daripada perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena ketika Allah memerintahkan kepada semua malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak ikut sujud kepada Nabi Adam. Yang sujud hanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar bersalawat kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah memerintahkan, Allah terlebih dahulu
yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya innallaha wa malaikatahu, Allah bersalawat, malaikat bersalawat, baru Allah memerintah kepada orang yang beriman agar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa sangat luar biasanya perintah agar bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang kita kerjakan mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat mencontoh Rasulullah, kita puasa, kita zakat, kita haji mencontoh Rasulullah. Kecuali perintah beribadah berupa salawat kepada Muhammad, kita langsung mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencontoh Nabi Muhammad, tapi langsung mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa agungnya perintah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Hingga pantas dalam Maulid Al-Barzanji tertulis Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu, surganya Allah, wa na'imuha, dan semua kenikmatan-kenikmatan surganya Allah. Sa'dun, ialah keberuntungan, kebahagiaan yang disediakan untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi orang yang berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah, kecuali salawat yang kita baca buat Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita membaca salawatnya dalam keadaan riya, tetap mendapatkan pahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa agungnya nilai pembacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Salat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah kecuali di dalamnya kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita panjatkan kepada Allah terhalang di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di langit ada hijab, ada penutup, ada penghalang. Yang penghalang itu tidak bisa dijebol, tidak bisa ditembus kecuali dengan pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyatakan dalam satu hadis, kama qala inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Kita dekat dengan pejabat saja bisa selamat, dekat dengan presiden bisa aman, apalagi dekat, sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di dalam surga yang paling tinggi nanti di hari kiamat. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Bahkan dalam kisah yang ditulis oleh Syekh Naibantan dalam kitab Tanqihul Qaul, di sana ada kisah yang diceritakan oleh ulama sufi, yakni seorang ulama sufi memiliki tetangga yang tetangganya itu sangat-sangat over di dalam meminum minuman keras, hingga tiap harinya mabuk, tidak tahu siang, tidak tahu pagi, tidak tahu malam. Ketika orang yang terkenal pemabuk tersebut meninggal dunia, anehnya bisa hadir dalam mimpinya ulama sufi yang tidak lain adalah tetangganya. Pemabuk tersebut datang dalam mimpinya ulama sufi tersebut, ternyata fi a'lal maqam, fi arfa'il maqam. Ternyata tempatnya ada di makom yang paling tinggi, ada di tempat yang paling tinggi, di tempat yang mulia. Hingga ulama sufi tersebut heran bertanya pada tetangganya yang terkenal pemabuk tersebut, tapi ketika meninggal ada di tempat yang sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah. Ketika ditanya, bimanil tahadhil martabatal azimah, wahai tetanggaku, dengan sebab apa engkau mendapatkan kedudukan yang sangat agung ini? Maka ia menjawab, hadartu yauman majlisad dzikri. Dulu saya pernah hadir di majlis zikir, di suatu hari saya pernah hadir di majlis zikir.
Fasami'tul alim. Ketika saya hadir di majelis zikir tersebut, saya mendengar seorang alim yang mengatakan, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad dan meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya, wajabat lahul jannah, maka surga wajib baginya. Ketika saya mendengar itu, orang alim tersebut membaca selawat dengan lantang kepada Nabi Muhammad, sallu ala nabi, yang membaca selawat, lalu yang dia baca aku ikuti dengan suara keras, suara tinggi. Saya membaca selawat dengan keras. Akhirnya orang-orang yang hadir di majelis tersebut juga membaca selawat rame-rame dengan keras kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab selawat yang dibaca rame-rame tersebut, Allah memberikan ampunannya, maghfirahnya kepada semuanya, termasuk kepada saya. Fakana naswibi minal maghfirah war rahmah. Maka inilah sekarang, saat ini yang kamu saksikan wahai ulama, adalah bagianku dari Allah, yang Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku hingga aku berada di tempat yang sangat mulia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan senantiasa memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad agar kita kelak di hari kiamat berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah sebab syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin mattasalat ayun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhul fahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وأم سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ودمر إسرائيل وأمريكا وأعوانهم جميعا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطية. اللهم دفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا بنا هذا إندونيسيا
وأمثالنا للمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين، وأهلك من في صلاحه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الفضل بكم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف بتمام الصلاة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صلي على الجمعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. يا الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
sudah